أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Darul Razak, para as-shaimin, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada subuh hari ini kajian kita membahas satu tema, yaitu ingin menjadi golongan yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah. Untuk menjadi golongan yang Allah cintai dan kita pun mencintai Allah itu tidak mudah. Banyak golongan yang cinta Allah, tapi Allah tidak cinta mereka. Yang kita cari adalah menjadi golongan yang mencintai Allah, tapi Allah juga mencintai kita. Untuk itu kita perlu memahami apa saja resepnya, tipsnya, agar kita menjadi dan termasuk ke dalam golongan tersebut. Sebagai landasan kajian kita ambilkan dari Al-Quran surat yang kelima, Al-Ma'idah ayat 54. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim. Allah mengawali firman-Nya dengan panggilan kehormatan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini namanya panggilan kehormatan untuk kita. Dalam Quran, panggilan ini terulang sebanyak 89 kali. Allah ulang-ulang di Quran. Allah panggil kita, tapi yang panggil kehormatan, panggilan ketinggian. Wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum 'an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya. Nah, jadi setelah dipanggil terus diperingati, dipanggil, diperingati. Setelah kita terpanggil, kita ingin mendengarkan apa ya yang hendak Allah sampaikan sama kita. Ternyata Allah berikan peringatan. May yartadda minkum 'an dinihi, may yartadda minkum 'an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya. Ahli tafsir menafsirkan murtad di sini ada dua macam pembagiannya. Ada namanya murtad majazi, ada namanya murtad hakiki. Murtad majazi itu secara legalitas berdasarkan akte lahir, KTP, KK, surat nikah, izin domisili, pengakuan diri sendiri, mutlak beragama Islam. Dia muslim. Tapi dalam kehidupan sehari-hari
tidak tampak akidah Muslim, akidah seorang Islam, tidak nampak ibadahnya sebagaimana Nabi contohkan. Akhlaknya tidak akhlak Muslim, muamalahnya tidak muamalah Muslim. Berarti pengakuannya, legalitasnya Islam dalam kehidupan tidak menampakkan seorang Muslim, bahkan menampakkan kebenciannya kepada Islam. Nah, sudahlah tidak mengamalkan Islam. Orang sholat mereka nggak sholat, orang puasa yang menampakkan dia nggak puasa, diperintah zakat nggak mau zakat, diperintah haji nggak mau. Perintah-perintah Islam ditinggalkan, larangan dikerjakan. Nggak nampak dalam hidupnya dia seorang Muslim. Dalam berpakaian pun begitu sama, pakaian dia, pakaian orang lain sama. Ada ciri khasnya. Bahkan menampakkan kebencian. Setiap kata-katanya, lontarannya, pendapatnya, statementnya seolah-olah dia anti-Islam. Dalam Islam namanya murtad majazi. Secara Islam murtad, tapi murtad majazi. Kira-kira ada nggak Pak Islam itu? Ada nggak orang Islam tapi meninggalkan negara Islam? Ada nggak? Masih adakah orang Islam yang sholat? Banyak ya. Masih adakah orang Islam tak bisa ngaji sama sekali? Tak pernah ngaji? Tidak pernah menyentuh Quran? Masih adakah orang Islam yang buka-bukaan tanpa nutup aurat? Masih ada tak? Masih ada orang Islam yang beriman ribawi? Padahal untuk Islam itu kan Allah katakan udkhulu fis silmi kafah. Surat 2 ayat 208. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Jangan tanggung-tanggung. Islam bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi totalitas kehidupan untuk Muslim Islam. Ya, makanya di Quran banyak kata-kata kutiba itu banyak Pak. Kutiba alaikumusiyam, kewajiban untuk berpuasa. Kutiba alaikumul qisas, untuk qisas. Ya, kutiba itu banyak. Ada kutiba yang fardhu ain, kewajiban pribadi. Ada kutiba yang fardhu kifayah, kewajiban penguasa untuk mengamalkannya. Kewajiban secara bersama. Fardhu kifayah namanya. Kalau satu tidak melaksanakan, semuanya ikut dosa, ikut nanggung. Tapi kalau satu melaksanakan, bebas semuanya. Nah, cuma kadang-kadang terabaikan. Kalau kutiba alaikumusiyam tiap tahun sibuk mengajarkan, itu kewajiban pribadi individu. Tapi kalau terkait dengan kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital, itu menyangkut berbangsa bernegara. Jadi secara Islam itu harusnya Islam yang kafah, secara pribadi nampak Muslimnya, secara berbangsa bernegara nampak Muslimnya. Dalam akidah dia Islam, ibadah Islam, akhlaknya Islam, muamalah Islam. Itulah maksudnya kan udkhulu fis silmi kafah itu. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan tanggung-tanggung. Ya. Kadang-kadang agama Islam yes. Nah, tapi dalam hal-hal tertentu mereka nggak mau secara Islam. Tak mau dia. Kalaupun mau seperti megang bara api. Megang bara api kalau panas lepas, kalau dingin dipegang kembali. Di beragama itu yang enak-enaknya ada, yang enaknya belum enak dibuang. Islam itu tak begitu. Ya, bukankah kita sering menyatakan raditu billahi robba. Aku ridho Allah Rabbku. Apa konsekuensinya? Siapa tertunduk dengan perintah dan larangan. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Raditu billahi robba wa bil islami dinan. Aku ridho Islam itu agamaku. Apa arti agama? Din artinya syariat. Islam itu syariatku. Islam itu tata cara hidupku yang mengaturku. Undang-undangku untuk Islam. Din itu syariat. Undang-undang, peraturan Islam. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan Muhammad itu aku ridho, dia nabiku dan rasulku.
Konsekuensinya apa? Perintah Nabi kerjakan, larang Nabi tinggalkan. Wabi Muhammadin Nabi Rasulullah, wabil Qur'ani imamah, dan Quran itu imamku. Ini wabil Qur'ani imamah. Aku itu Quran itu imamku. Artinya untuk diikuti, bukan Quran diikuti kita. Kebanyakan orang kan Quran itu jadi makmum, Pak. Dia makmumnya. Quran itu saya. Gak cocok dibuang. Setir. Yang cocok ambil, yang cocok buang. Itu namanya Quran makmum. Harusnya wabil Qur'ani imamah. Quran itu imam, ikutan, panutan kita. Jadi murtad majazi itu legalitasnya dia orang Islam, tapi dalam kenyataan meninggalkan ajaran Islam. Murtad majazi. Nama lainnya fasik sama. Satu sisi murtad majazi, sisi lain fasik. Tahu tapi melanggar, tahu tapi nggak mau tahu. Itu. Yang kedua disebut dengan murtad hakiki. Nah, yang ini adalah secara legalitas dia Islam, tapi dia tinggalkan Islam, dia keluar dari Islam, pindah agama, pindah ke agama, atau pindah ke tidak beragama. Dulunya agama Islam, pindah agama lain, atau Islam dan pindah ke tidak agama. Ada nggak orang agama? Ada nggak? Di Indonesia kan berapa yang dilindungi agama kita? Indonesia berapa agama yang dilindungi? Islam, dilindungi negara kan? Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, apa lagi? Konghucu, apa lagi? Yang resmi apa? Yang resmi dilindungi negara? Itu ya. Aliran di aku agama. Bahai dan belum agama atau aliran. Kalau setahu saya itu boleh. Tidak tahu kan kalau itu ini. Nah, dulunya dia agama Islam, ibadahnya ke masjid. Sekarang dia keluar dari masjid, pindah di agama lain, ke tempat ibadah lain, atau nggak beragama sama sekali. Bisa. Kok bisa Ustaz? Bisa. Orang pindah agama Pak murtad bisa karena kebodohannya, bisa karena terpaksa, atau dipaksa, atau karena pernikahan, atau karena pergaulan bisa aja, ya, atau karena pendidikan bergaul dengan orang-orang yang di luar Islam. Akhirnya apa? Disimpulkan, wah itu betul. Bermacam faktor mereka murtad. Ini namanya murtad hakiki namanya. Murtad hakiki. Betul-betul berislam dari luar. Terus Allah berikan kita peringatan. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian, apakah murtadnya hakiki atau majazi, mereka bakal rugi. Nah ini rugi nanti, menyesal nanti, kata Allah. Kenapa menyesal? Kenapa merugi? Karena keduanya tidak benar. Keduanya Allah murkai, Allah tak suka, Allah tak akui. Ya, murtad hakikika, majazika, Allah tak suka. Bahkan Allah berikan semacam motivasi kepada kita, semacam harapan. Jangan kalian murtad, justru hendaklah kalian masuk ke dalam golongan yang mereka mencintai aku cinta mereka. Kalau kalian masuk ke situ, aku jamin kehidupan mereka, selamat mereka dunia sampai akhirat, mendapatkan dari aku bermacam-macam kenikmatan dunia, kenikmatan alam kubur, kenikmatan surga, kenikmatan bertemu aku, melihat wajahku, kata Allah. Tapi masuklah ke golongan itu, nanti akan kuadakan di bumi itu, akan kumunculkan mereka di bumi ini.
Siapa mereka? Silakan Allah buka pendaftaran, masuklah. Klik bergabunglah di situ. Nah, tentu ada ciri khas mereka. Siapakah mereka dan apa tanda-tanda golongan yang Allah cintai itu? Yang mereka cinta Allah, Allah pun cinta mereka. Di ayat ini ada 4 kriterianya, 4 ciri khasnya. Pertama, azillatin 'alal mu'minin. Mereka berlemah lembut, saling mendukung, saling menguatkan sesama orang Islam, sesama orang beriman. Berlemah lembut mereka, bergandeng tangan mereka, saling merangkul mereka, saling menasihati mereka, saling mendukung mereka. Inilah golongan yang Allah inginkan. Adillatin 'alal mu'minin istilahnya. Sesama orang yang beriman, mereka berlemah lembut. Pertanyaannya, kenapa mereka berlemah lembut? Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Karena orang beriman itu saling bersaudara. Surat 49 ayat yang ke-10. Orang yang beriman saling bersaudara. Berarti Pak, di mata Allah, kalau satu iman kita, satu din kita, di mata Allah kita itu bersaudara. Saudaranya lebih akrab ketimbang saudara kandung, tapi tidak sedin, tidak seiman. Ya, saudara ikatan iman lebih dekat hubungannya di mata Allah dibandingkan dengan saudara yang tidak seiman. Masya Allah. Jadi saudara yang hakiki adalah sesama imannya. Satu rohnya, satu nabinya, satu kiblatnya, satu kitab sucinya. Itulah saudara. Ayat ini ditafsir lagi oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2442 dari Ibnu Umar. Kata Nabi, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu bersaudara, maka haram untuk menzolimi saudara kita itu. Jangan zolimi dia, tidak boleh menzoliminya, mengambil haknya, mencederai fisiknya, menggunjing dia, memfitnah dia, mengambil hak miliknya, merampas kepunyaan dia, tidak boleh. Merusak nama baiknya, memfitnah dia, tidak boleh, haram untuknya. Kenapa? Dia saudaramu. Jangan ambil dia, jangan zalimi dia, jangan sakiti dia. Wala yuslimuhu, dan jangan pula kamu biarkan dia tidak selamat. Wajib menyelamatkannya, selamatkan dia. Dia saudaramu. Jadi kalau ada mereka itu nyasar, selamatkan, nasihati, ya rangkul. Kenapa? Mereka saudaramu. Ini hadis pertama. Orang Islam itu bersaudara. Saudaranya itu lebih akrab hubungannya di mata Allah dibandingkan dengan saudara kandung, sedara tapi tidak seiman. Berarti mahal Pak. Harga iman itu mahal. Saudara karena agama itu mahal harganya. Nah, yang kedua, hadisnya hadis riwayat Imam Muslim 2699. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Ya. Apa kata Nabi? Allah akan membantu kita selama kita membantu saudara kita. Ini luar biasa ini. Allah akan bantu kita selama kita membantu saudara kita. Jadi kalau tidak ada saling bantu, sudah saling cuek, Allah akan tidak bantu kita. Makanya muncullah Islam punya ajaran, berinfaklah, bersedekahlah, berwakaflah, pedulilah. Apa tujuannya? Untuk saling bantu tujuannya. Bahkan muncul ajaran tentang zakat.
min amwalihim shadaqatan tutahhiru tuzakihim biha. Surat yang ke-9 102. Ambillah harta mereka sebagai zakat. Fungsinya apa? Tutahhiruhum, menyucikan jiwa, membersihkan hati. Hati bersih, jiwa suci. Ya. Wa tuzakihim biha, membersihkan jiwa, membersihkan harta. Di zakat itu fungsinya apa? Bersihkan hati, jiwa, bersihkan harta. Kenapa harta dibersihkan? Karena pada harta kita itu ada menumpang. Allah titipkan harta orang lain. Asbab 8. Ya, ada hak fakirnya, hak miskinnya, hak walininnya, hak alafnya, hak fisabilillahnya, ada hak mereka. Makanya kalau ada rezekinya melimpah, Pak, kita kaya, mudah dapat uang. Artinya Allah titipkan di harta yang banyak itu hak-hak asbab 8 tersebut. Wajib keluarkan. Wajib keluarkan. Ke siapa keluarkan? Ke saudaramu. Saudaramu keluarkan mereka itu. Jadi orang Islam bersaudara hendaklah saling peduli dan membantu, kata Nabi. Bahkan hadis ketiga yang kata lagi, hadis riwayat Imam Muslim 2732 dari Abu Darda, hadis sahih. Wa idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malak amin wa laka bimithlihi. Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya, doakan mereka tanpa tahu dia, doakan mereka di belakang dia tanpa tahu dia, maka malaikat mengaminkannya, amin ya Allah. Kembalikanlah doa itu ke mereka yang mendoakan, ya Allah. Berarti kalau doanya baik, kembali baik. Doa buruk, kembali buruk. Memang hidup ini rumusnya hukum kausalitas. Apa? Hukum kausalitas apa? Hukum sebab akibat. Kalau yang di tangan kebaikan, muncul kebaikan. Di tangan keburukan, hasilnya buruk. Makanya apa yang kita dapatkan itulah hasil yang kita tanam. Ya, sadari mungkin dulu berbuat baik, sekarang kepada kita diberikan balasan kebaikan. Dulu mungkin kita jahat, menzalimi orang, sekarang Allah balas. Nah, jadi yang kita dapatkan sebenarnya hasil dari yang kita perbuat. Begitu ayatnya. Begitu ayatnya. In ahsantum ahsantum bi anfusikum wa in asabtum falaha. Surat 17 ayat yang ke-7. Jika buat baik, kembali sama kamu kebaikannya. Buat jahat, kembali sama kamu. Jadi introspeksilah itu artinya. Datang kebaikan, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau balas kebaikanku ya Allah. Datang keburukan, istighfar, aku minta ampun ya Allah. Mungkin dibalas dulu ya Allah. Kadang-kadang orang tak sadar, Pak. Sudah datang keburukan sama dia tak sadar itu hasil keburukan dia. Nah, untuk itu Allah mengingatkan kita melewati ayat-ayatnya dan hadis Nabi-Nya. Doakanlah saudara kita yang baik-baik. Semoga kepada kita kembali kebaikannya. Doakan keburukan, kembali sama kita keburukannya. Hadis ketiga itu. Hadis keempat, hadis Muslim 2586, masih sahih semua ya. Nabi perumpamakan orang mukmin yang satu dan yang lain seperti kamasali jasadil wahid, seperti satu tubuh. Sadarilah, kata Nabi, orang Islam itu seperti satu tubuh. Kalau satu anggota yang sakit, yang lain merasakan sakit. Satu yang senang, yang lain senang. Begitulah orang Islam itu sebenarnya. Ya, saling merasakan. Makanya munculnya saling membantu harta benda dengan kekuasaan. Kalau diberikan kekuasaan oleh Allah, dikasih jabatan oleh Allah, ayomilah yang di bawah, ayomi, bahagiakan mereka. Dikasih harta,
berikan mereka harta itu berupa infak, sedekah dan lain-lain. Dikasih ilmu, kasih mereka ilmu. Dikasih tenaga yang kuat, bantu mereka yang lemah. Artinya orang yang Allah cintai itu orang yang saling peduli dengan sesama Islam. Berlemah lembut mereka, saling membantu mereka. Jangan berencana menjatuhkan mereka, menghina mereka, menyiksa mereka, menzolim mereka. Kita tercoret dari golongan yang Allah inginkan itu. Kalau begitu, muncullah motivasi hidup. Selama hidup, apa ya yang bisa kuperbuat untuk orang lain, yang kuperbuat untuk bahagia saudaraku ya? Tentu rumusnya ada. Amar ma'ruf nahi munkar tetap ada. Tetap ada. Amar ma'ruf, saudaraku kita ajak pada kebaikan. Oh dia salah, kita cegah dia. Salah, cegah dia. Ya, Islam punya ajaran amar ma'ruf nahi munkar. Saudara saya ini selamat, ku ajak, ku tarik dia, ku himbau untuk berbuat baik. Oh dia salah, kita tegur, kita cegah dia. Berarti kalau ada saudara kita salah Pak, kita biarkan, kita zalim. Tapi kita tegur, kita selamatkan dia, itu yang benar. Makanya saudara yang benar itu adalah mengikuti kita kalau kita benar, meluruskan kita kalau kita salah. Itu saudara kita, saudara kita. Tapi kalau kita benar diikutinya, salah pun dipujinya, disanjungnya, itu ke depan itu. Harusnya salah kita diluruskannya, benar kita diikutinya. Itulah saudara yang hakiki kata Allah. Terus hadis yang terakhir, hadis riwayat Imam Bukhari 481. HN Bukhari 481 dari Abu Musa al-Ash'ari. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa syabbaka asabihi. Orang mukmin yang satu dan yang lainnya kata Nabi seperti satu bangunan yang saling menguatkan, yang saling menguatkan, yang saling menyempurnakan. Kalau yang satu rusak, yang lain akan goyang. Ya, rusak organ dari bangun itu, yang lain ikut merasakan goyang, akan roboh. Tapi kalau semuanya diperhatikan, yang kurang diperbaiki, yang rusak diperbaiki, yang bolong ditambal, nanti saling menguatkan dia. Makanya kata tadi, orang mukmin itu seperti bangunan. Kesimpulannya, golongan yang Allah cintai dan mereka cinta Allah, sesama orang beriman mereka saling peduli, saling menguatkan, saling bersikap ramah tamah, lembut. Yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas terhadap orang kafir. Tegas ini artinya apa? Artinya kan Quran mengatakan banyak ayatnya. Ya, soal pakai pimpinan jangan kena pimpinan, berteman akrab pun jangan kata Allah. Teman boleh, tegur sapa silakan, kerjasama dalam hal duniawi boleh, cuma yang akrab saling curhat isi hati tidak boleh, buka rahasia tidak boleh. Quran bilang jangan kata Allah. Nah, itu arti tegas itu, tegas. Ya, dalam akidah jaga akidah, jangan bablas. Kadang-kadang Pak dengan kebaikannya bablas sampai akidah pun ya dicampur adukkan, ibadah pun dicampur adukkan. Nah, artinya apa? Mampu mengatakan lakum dinukum waliyadin, artinya mampu menjaga akidah. Dalam hal akidah, hal ibadah kita berbeda, saling mengamalkan dan saling menjaga, jangan dicampur adukkan. Itu artinya. Ya, kadang-kadang terbalik ya, terbaliknya gimana? Sama beda keyakinan, mereka berangkulan, mendukung, menguatkan, beramah tamah. Sama beriman, bermusuhan, terbalik. Harusnya ada bilik kecil, bilik besar. Ada yang satu, ada yang duanya. Dalam hal akidah, ibadah, saudaraku ini. Ya sampai-sampai Allah mengatur Pak di surat An-Nur itu boleh lihat nanti An-Nur ayat 31. Ibu-ibu
ibu istri kita, dia boleh tampakkan auratnya kepada wanita-wanita lain tapi seiman. Tapi ketika tak seiman tak boleh. Nah, coba bayangkan. Wanita kita bertemu wanita yang tidak satu akidah, tidak boleh tampakkan auratnya. Artinya apa itu? Kasih wanita, tidak boleh kata Allah, tidak boleh. Kenapa? Allah akan yang tahu isi hati mereka. Kamu tak tahu kata Allah, kamu tahu kebaikan yang mulutnya, tapi yang batinnya, hatinya aku yang tahu kata Allah. Gimana tahu Allah? Surah 2, 120. Walan tarda anka liyahudu al-nasrah hatta tattabi'a millatahum, ayat itu. Jadi kita harus pandai memilah-milah. Golongan yang mencintai Allah, Allah cinta mereka, mampu meletakkan sesuatu tempatnya. Sesama mukmin berangkulan, saling mendukung, bersama-sama menguatkan. Tapi kalau beda keyakinan akidah, mereka mampu menjaga lakum didukung waliyadinnya. Dalam akidah ibadahnya jangan campur-campuran, terpisah. Jangan gadakan akidah karena duniawi. Tapi silakan berarti sabar, minannasnya bagus, hubungan dagang bersama boleh, olahraga pagi silakan bersama, ya tak masalah. Dalam membangun jembatan bersama-sama silakan, tapi ada hal-hal yang harus kita tidak boleh bersama. Apa itu? Akidah dan ibadah, ya kita harus jaga. Nah, yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, ini orang yang menjadi pejuang sejati. Ini yang ketiga juga. Orang yang terkenal di hatinya pejuang sejati, pejuang yang hak. Dia bertekad menegakkan yang hak. Dia bertekad untuk melawan yang batil. Pejuang sejati, tergantung kemampuannya lagi. Kalau dia berjuang sama harta bendanya, silakan harta benda. Oh, dengan tenaga, silakan dengan tenaga. Dengan pikiran, silakan dengan pikiran. Dengan ilmu, silakan. Oh, dengan kekuasaan, pangkat jabatan, silakan. Artinya, setiap kita punya porsi. Berjuanglah dengan porsi masing-masing yang tujuannya satu. Apa tujuannya? Tegakkan yang hak, hancurkan yang batil. Sudahkah kita satu visi misi dalam ini? Ini pertanyaan. Kalau sudah, kita tercatat, terdaftar sebagai hamba golongan yang mencintai Allah. Allah pun cinta mereka. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka terus berjuang untuk